Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anissa Dwijayani, NPM 2408260050. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok basic endokrin dan juga metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hemostasis, energi, dan metabolisme tubuh. Tubuh kita membutuhkan energi setiap saat untuk menjalankan berbagai fungsi, seperti bergerak, berpikir, bernafas, dan mempertahankan fungsi organ. Energi tersebut berasal dari makanan. Oleh karena itu, tubuh harus mengatur keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang digunakan. Hemostasis energi adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan antara energi yang masuk dari makanan dengan energi yang digunakan. Keseimbangan ini penting agar kebutuhan energi tubuh terpenuhi dan fungsi organ dapat berjalan dengan normal. Energi terutama diperoleh dari 3 zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat diubah menjadi glukosa, lemak menjadi zat asam, dan protein menjadi asam amino. Zat-zat tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan. Zat makanan kemudian di metabolisme untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. ATP merupakan pembentuk energi yang dapat langsung digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas. Jadi, makanan dapat dianggap sebagai sumber bahan bakar, sedangkan ATP merupakan energi yang digunakan oleh sel. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul yang lebih kompleks dan membutuhkan energi. Contohnya adalah pembentukan protein, glikogen, dan juga lemak. Proses ini lebih dominan ketika tubuh memiliki energi yang cukup dan menyimpan kelebihan energi. Katabolisme merupakan kebalikan dari anabolisme, yaitu proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Contohnya adalah pemecahan glikogen dan juga lemak. Jadi, anabolisme membangun dan menyimpan, sedangkan katabolisme memecah dan menghasilkan energi. Setelah makan, tubuh mendapatkan banyak zat gizi sehingga kadar glukosa dan energi meningkat. Kadar ini menyebabkan insulin meningkat. Insulin membutuhkan glukosa masuk ke dalam sel yang meningkatkan penyimpanan energi dalam bentuk glikogen dan lemak. Jadi, setelah makan, tubuh lebih dominan berada dalam keadaan menyimpan energi. Sebaliknya, saat berpuasa, tubuh tidak mendapatkan energi dari makanan sehingga mulai menggunakan cadangan energi. Pada awalnya, glikogen dipecah untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Jika puasa berlangsung lebih lama, pemecahan lemak meningkat dan tubuh dapat menghasilkan badan keton sebagai sumber energi alternatif. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa yang dapat digunakan untuk menghasilkan ATP. Jika jumlah glukosa berlebihan, glukosa disimpan sebagai glikogen di hati dan juga otot. Jika cadangan glikogen sudah cukup, kelebihan energi dapat diubah dan disimpan sebagai lemak. Lemak merupakan cadangan energi terbesar dalam tubuh. Ketika tubuh membutuhkan energi, trigliserida dipecah melalui proses lipolisis menjadi asam lemak. Asam lemak kemudian digunakan untuk menghasilkan energi, terutama ketika tubuh sedang berpuasa atau membutuhkan energi lebih banyak. Kemudian ada protein. Protein terutama berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Namun, ketika tubuh mengalami kekurangan energi dalam waktu lama, protein dapat dipecah menjadi asam amino yang digunakan sebagai sumber energi tambahan. Jadi, protein bukan sumber energi utama, tetapi dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Metabolisme dan keseimbangan energi diatur oleh berbagai hormon. Insulin berperan dalam penggunaan dan menyimpan energi terutama setelah makan, sedangkan glukagon, adrenalin, dan kortisol membantu menyediakan energi ketika tubuh membutuhkannya. Selain itu, leptin dan ghrelin berperan dalam mengatur rasa kenyang dan juga lapar. Pada akhirnya, keseimbangan energi ditentukan oleh perbandingan antara energi yang masuk dan energi yang dikeluarkan. Jika energi yang masuk lebih banyak daripada yang digunakan, kelebihan energi akan disimpan terutama sebagai lemak sehingga berat badan dapat meningkat. Sebaliknya, jika energi yang digunakan lebih banyak, tubuh akan menggunakan cadangan energi sehingga berat badan dapat menurun. Jadi, kesimpulannya, hemostasis energi merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan antara asupan dan penggunaan energi. Metabolisme terdiri dari anabolisme dan juga katabolisme. Untuk anabolisme sendiri, proses pembentukan dan penyimpanan serta katabolisme yaitu proses pemecahan untuk menghasilkan energi. Setelah makan, tubuh cenderung menggunakan dan menyimpan energi. Sedangkan saat berpuasa, tubuh menggunakan cadangan energi. Semua proses tersebut diatur oleh berbagai jalur metabolisme dan juga hormon, agar kebutuhan energi tetap terpenuhi dan keseimbangan tubuh dapat dipertahankan.
Mungkin segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Apa ada salah saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.